Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana ingatan kalian tentang masa lalu mempengaruhi kalian, terutama yang negatif? Bayangkan kalian sedang duduk dengan tenang, dan entah dari mana kalian ingat tentang kenangan buruk kalian dan ketenangan pikiran kalian hancur seketika. Kalian bisa merasakan telapak tangan kalian berkeringat, detak jantung kalian meningkat, dan usus kalian melakukan backflips. Jika kalian berpikir ini terjadi hanya pada kalian, itu sama sekali tidak benar. Kenangan negatif terjadi pada semua orang. Check this out. Orang mengingat peristiwa yang sangat emosional lebih baik daripada peristiwa netral. Para peneliti telah lama tertarik untuk memahami dasar ilmiah di balik pikiran negatif kita. Pada tahun 2006, peneliti yang bernama Elizabeth Gensinger dari Universitas Boston dan Daniel Sager dari Universitas Harvard menerbitkan makalah terkenal mereka tentang rekoleksi memori emosional. Eksperimen itu berfokus pada memori seri bisbol American League Championship tahun 2004 di mana Boston Red Sox mengalahkan New York Yankees. Itu dipilih karena dianggap sebagai acara yang sangat emosional. Penelitian ini terdiri dari 3 kategori. Yang sangat positif yaitu penggemar Red Sox, yang sangat negatif yaitu penggemar Yankees, dan kelompok netral, peserta yang bukan penggemar dari salah satu tim. Hasilnya menunjukkan jika para penggemar tim yang timnya menang atau kalah akan menjadi pengalaman yang sangat emosional untuk mengingat acara itu dengan lebih baik daripada penonton yang netral. Hasil ini menunjukkan jika memori emosional diingat lebih baik daripada memori non-emosional. Tidak hanya itu, terlihat jika grup negatif atau grup yang kalah mengingat lebih baik detail acara itu daripada grup yang menang. Hal ini membuktikan jika kenangan negatif diingat lebih jelas dan cenderung mengalami distorsi memori, tidak seperti kenangan positif. Eksperimen serupa lainnya dilakukan pada tahun 2007 yang mempelajari peristiwa lainnya, jatuhnya tembok Berlin. Para peristiwa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan apa yang mereka rasakan tentang peristiwa itu. Mereka yang memandang peristiwa itu positif dan mereka yang memandangnya negatif. Hasilnya menunjukkan jika kelompok yang sangat negatif mengingat peristiwa itu dengan akurasi faktual yang lebih tinggi daripada kelompok yang positif. Penelitian lebih lanjut yang melibatkan analisis ingatan mengungkapkan jika ingatan emosional diingat jauh lebih akurat daripada ingatan non-emosional. Ini menyeratkan jika penting bagi kita untuk mengingat pengalaman emosional. Bagaimana otak kita menyimpan kenangan? Untuk memahami mengapa pengalaman emosional lebih diingat oleh otak, mari kita lihat bagaimana otak menyimpan memori. Struktur utama di otak yang bertanggung jawab untuk memori adalah hipokampus. Ini adalah struktur kecil yang ditemukan di lobus temporal yang sepertinya sangat penting untuk ingatan jangka panjang kita. Tentunya di antara banyak fungsi lainnya. Tapi ingatan memori emosional tidak hanya membutuhkan hipokampus, tetapi juga amigdala dan daerah korteks prefrontal. Amigdala adalah struktur kecil berbentuk almond di otak yang terutama terlibat dalam pengendalian emosi, emosi ketakutan dan agresi. Ketika sebuah pengalaman emosional diingat, aspek emosional dari peristiwa itu dilakukan oleh amigdala. Semakin emosional ingatan, semakin besar aktivasi dari amigdala. Para ilmuwan percaya jika keterlibatan amigdala dan korteks prefrontal selama ingatan emosional membantu dalam pengambilan ingatan. Aktivasi amigdala dan korteks prefrontal karena emosi menyebabkan neuron yang teraktivasi ini mengirimkan impuls ke hipokampus. Sejumlah besar impuls yang dikirim ke hipokampus terlihat membantu dan memperkuat ingatan. Tapi jalur definitif yang mendasari ingatan emosional belum sepenuhnya dipahami. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik. Kenapa tubuh kita bekerja untuk memperkuat ingatan negatif? Kenapa mengingat sesuatu yang membuat seseorang sedih atau stres? Para ilmuwan percaya jika kecenderungan ini memiliki kepentingan evolusioner. Satu-satunya tujuan mengenang kejadian negatif adalah agar kita ingat, mengenali, dan waspada terhadap ancaman semacam itu di masa depan. Ini masuk akal, mengingat manusia prasejarah lebih mungkin menghadapi bahaya yang mengancam jiwa secara teratur. Ingatan negatif membantu kelangsungan hidup kita.
Definisi kita tentang kejadian negatif telah berubah sesuai dengan gaya hidup kita. Nilai ujian yang negatif, presentasi yang gagal, atau kejadian traumatis seperti penjamretan adalah beberapa contoh negatif yang kemungkinan besar akan kita hadapi. Seseorang yang pernah dirampok kemungkinan besar akan mengingat detail seperti pistol, mobil pencuri, jalan tempat kejadian itu terjadi, dan sebagainya. Alasan tubuh kita membuat kita ingat adalah agar kita belajar dan berhati-hati atau lebih siap menghadapi situasi seperti itu di masa depan. Tingkat kejadian negatif mungkin berbeda dari orang ke orang. Sementara satu orang mungkin mengingat dengan jelas setiap detail insiden penjamretan atau hal buruk yang mereka alami. Yang lain mungkin tidak bisa mengingat apapun selain senjatanya. Jumlah hormon stres yang dilepaskan pada pola pembuatan mnemonik untuk pembentukan memori berbeda pada setiap orang. Tapi ini tidak berarti jika manusia hanya mengingat pengalaman negatif dengan baik. Hari-hari gembira dalam kehidupan kita dan kenangan yang sangat berharga juga disimpan di hipokampus kita. Efek menghantui dari ingatan negatif datang kepada kita sebagai anugerah dari Tuhan. Tuhan tidak ingin pikiran negatif terngiang-ngiang di kepala kita untuk menghilangkan kedamaian hari ini, melainkan untuk memberi kita pelajaran. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.